Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam menjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Dan barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran kita di pelajaran akidah, ya, di pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keempat, yaitu dengan mengambil tema Al-Quran yang mulia. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya Al-Quran kita, ya, adalah mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran adalah pedoman hidup kaum muslimin, ya, tuntunan dan juga sumber-sumber hukum di dalam Islam. Nah, di mana Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, ya, yang diturunkan, ya, dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Ya, kemudian diajarkan kepada Rasul yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu siapa? Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan oleh malaikat yang paling mulia juga. Malaikat siapa? Ya, malaikat Jibril, ya, yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di mana? Nah, barakallahu fikum, yaitu di Mekah. Nah, kemudian diturunkan pula Al-Quran ini, ya, pada bulan yang paling mulia sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum, sehingga sempurnalah kitab suci Al-Quran sebagai dari berbagai sisi, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Nah, Al-Quran sendiri adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh malaikat yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia di bulan yang paling mulia di tempat yang paling mulia. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah keutamaan dari Al-Quran. Sehingga kita wajib untuk mencintai, kemudian membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita, ya, kitab suci kaum muslimin, ya, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya, pertama dengan mempelajari cara membacanya, ya, kemudian setelah itu berusaha kita menghafalkannya, mempelajari isinya. Setelah itu, ya, mengamalkan apa-apa yang diperintah di dalam Al-Quran dan juga untuk menjauhi apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Quran, ya, adalah kalam Allah. Al-Quran ini adalah kalam atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bukan makhluk, ya. Bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, sehingga apa? Ucapan Allah itu adalah sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk, adalah ucapan yang keliru, yang tidak benar. Bahkan, ya, barang siapa yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, makanya kita tidak boleh berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tetapi kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah ucapan atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah akidah, ya, Islam, ya. Akidah yang benar, yaitu yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, ucapannya Allah yang Maha Tinggi. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian apa saja keutamaan, ya, dari kalau kita mau mempelajari Al-Quran? Yang pertama adalah akan menjadi sebaik-baik manusia, ya. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita, ya, eh, senang mempelajari Al-Qur'an, ya, baik cara membaca, mempelajari isinya, nah, dan juga diantaranya dalam menghafalkannya, maka ini akan menjadi sebaik-baik manusia, ya, dan juga nanti kalau mau mengajarkannya, ya, maka akan menjadi sebaik-baik
manusia. Tentunya kita semua ingin ya menjadi manusia yang paling baik. Maka bersungguh-sungguhlah untuk ya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Kemudian keutamaan yang lainnya, bahwasanya dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Ya, jadi satu huruf di dalam Al-Quran itu kebaikannya 10 ya. Jadi satu huruf di dalam Al-Quran ya, itu bernilai 10 kebaikan. Satu huruf ya di dalam Al-Quran itu ya akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Nah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ya. Yang semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi ya alif lam itu satu huruf, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi, setiap kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan nanti akan bisa dilipat gandakan lebih banyak lagi ya. Jadi satu huruf kita membaca, misalnya kita baca alif, lam, mim, berarti sudah tiga huruf ya. Berarti 3 huruf dikalikan 10 sudah 30. Itu baru baca alif, lam, mim. Ya, belum lagi kalau kita baca Al-Fatihah. Ya, bisa tidak kita menghitung jumlah huruf di dalam surah Al-Fatihah? Udah sangat banyak ya. Makanya pahalanya ya, maka pahalanya akan sangat-sangat banyak. Nah, barakallahu fikum ya, sehingga kita harus semangat dalam membaca Al-Qur'an karena pahalanya sangat-sangat besar. Tetapi ya niatnya kita dalam membaca Al-Qur'an adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena ingin dipuji orang, ya agak karena akan dinilai oleh ustadz, maka itu harus dihilangkan ya seperti itu. Yang paling utama dalam kita membaca Al-Qur'an, menghafalkannya adalah ya dalam rangka untuk ya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dulu di pertemuan kita yang kali ini ya tentang Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai golongan Al-Quran. Ya, orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya yang mau membaca, kemudian mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.